Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan salah satu dari kunci sukses, yaitu tentang pemupukan ya. Dalam flyer yang sudah kita bagikan sebelumnya ya, ada 4 prinsip dalam pemupukan ya. Atau kalau saya meringkasnya menjadi 4 tepat dalam pemupukan ya. Yaitu yang pertama adalah tepat dosis, kemudian tepat cara, tepat jenis ya, dan tepat sasaran atau tepat waktu nantinya. Sebelum kita bicara 4 tepat, karena pada hari ini saya, sebagai salah satu contoh, kita ambil contoh aja di perkebunan kelapa sawit ya. Jadi Bapak sekalian, hal yang perlu kita pahami dulu ya terkait dengan komoditi atau tanaman, maka yang perlu kita pahami adalah apa sebenarnya output dari tanaman itu. Ya, jadi masing-masing tanaman itu berbeda-beda dalam output yang kita inginkan. Ya, jadi output yang kita inginkan. Walaupun output dari tanaman itu berbagai macam ya. Jadi tanaman bisa menghasilkan daun, ya, maka kita bicara tentang tanaman horti, tanaman perkebunan seperti teh. Ya, maka yang kita harapkan adalah daunnya. Seperti tembakau, maka kita berharapnya daunnya. Lalu contoh yang lain adalah contoh tanaman kentang. Tanaman kentang yang kita harapkan adalah umbinya. Tanaman singkong yang kita harapkan juga umbinya. Nah, lalu tanaman karet, maka yang kita harapkan adalah getahnya. Nah, jadi bagian-bagian terpenting dalam tanaman itu menjadi output yang kita inginkan. Walaupun setiap tanaman itu menghasilkan output yang semuanya. Contoh misalkan tanaman itu terdiri dari akar. Akar itu bisa berbagai macam bentuknya. Ada akar serabut, akar tunggang, kemudian akar itu juga bisa dalam bentuk akhirnya menjadi umbi. Nah, lalu bagian batang ya. Kalau kita bicara tentang batang, setiap tanaman umumnya memiliki batang. Ada yang berbatang keras, berbatang lunak. Bagian batang yang kemudian kita harapkan itu tergantung tanamannya. Contoh misalkan, kalau kita bicara tentang tanaman kehutanan, tanaman akasia, jati, dan lain sebagainya, maka kita berharap adalah ke batangnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan diameter batangnya sehingga layak untuk kita panen. Ya, itu kalau kita bicara tentang output yang dihasilkan tanaman, contohnya adalah batang. Ya. Maka kita berpikir bagaimana kita bisa ya mendukung tanaman itu tumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan dari outputnya. Ya, kalau kita bicara tentang jati, maka kita berharap bagaimana tanaman jati ini itu bisa menghasilkan batang yang kokoh, batang yang lurus, kemudian diameternya juga besar, ya, dengan terbatas dengan waktu misalkan. Kalau dalam waktu sekian tahun diameternya sudah mencapai ini, itu yang perlu kita pahami. Nah, begitu pula juga tanaman-tanaman lainnya, contoh dalam hal ini adalah tanaman kelapa sawit. Maka output yang kita inginkan dari tanaman kelapa sawit, di samping mungkin semua bagian dari tanaman kelapa sawit sangat berguna, tetapi yang paling utama dari output di tanaman kelapa sawit adalah buah kelapa sawitnya. Maka yang perlu kita pelajari lebih lanjut adalah apa faktor-faktor produksi dalam komoditi tanaman kelapa sawit yang berpengaruh ya. Nah, dan umumnya ini juga berpengaruh terhadap tanaman-tanaman lainnya. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh tanaman kelapa sawit. Jadi apa faktor-faktor produksi kelapa sawit yang berpengaruh ya? Jadi sini saya membagi menjadi ada 5 hal ya. Yaitu yang pertama terkait dengan iklim. Ya. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang membutuhkan curah hujan minimal ya dalam 1 tahun itu paling tidak mencapai 2.500 mm dalam 1 tahun. Jadi semakin tinggi curah hujan tahunan ya 2.500 mm per tahun, maka itu semakin baik. Kemudian itu terkait dengan curah hujan, kemudian radiasi matahari dan suhu. Itu terkait dengan iklim. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu lahannya. Nah, ketika kita bicara tentang lahan, ini juga merupakan faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap kelapa sawit, yaitu terkait dengan topografinya, ya, tinggi rendahnya permukaan lahannya. Topografinya termasuk topografi datar, topografinya bergelombang, terus kemudian berbukit. Yang ini sangat berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Kemudian bagaimana drainasenya? Drainase adalah pengaturan
pembuangan airnya. Apakah lahan tersebut itu tergenang permanen atau lahan tersebut pengairannya bagus dalam artian ada parameter tinggi muka air. Kemudian yang berikutnya lahan itu kesuburannya. Ketika kita bicara tentang kesuburan lahan, maka kita bicara unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang itu dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian sifat fisik tanah, ini berkaitan dengan aerasi di dalam tanah. Jadi pori-pori di dalam tanah itu dari pori-pori makro, pori-pori mikro yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan akar dalam menyerap unsur hara. Ya, semakin baik tanahnya, maka semakin baik kemampuan tanaman dalam menyerap unsur haranya. Kemudian konservasi tanah adalah perbaikan dari sisi perawatan dari tanah itu tersebut. Konservasi itu bisa kita lakukan dengan cara katakanlah penanaman tanaman land cover crop, ya, tanaman penutup, ya, seperti tanaman kacangan dan sebagainya. Nah, kemudian yang faktor berikutnya adalah genetis, ya. Kalau kita bicara tentang produksi kelapa sawit, maka faktor genetis juga sangat berpengaruh. Artinya ada tanaman-tanaman kelapa sawit secara genetis memang dia produksinya tinggi. Begitu pula sebaliknya, ada tanaman kelapa sawit yang secara genetis dia produksinya rendah. Jadi bahan tanaman sangat berpengaruh terhadap produksi. Semakin baik bahan tanamannya, semakin baik bibit kelapa sawitnya, maka semakin bagus dalam produksi kelapa sawit. Nah, kemudian yang berikutnya kultur teknis, ya. Bagaimana seseorang itu memahami kebutuhan terhadap apa-apa yang mendukung pertumbuhan tanaman juga sangat berpengaruh terhadap produksi. Kultur teknis artinya dia paham bagaimana cara pada saat kapan dia harus memupuk, pada saat kapan dia harus mengurangi pelepah, menunasnya, pada saat kapan dia harus mengendalikan hama penyakitnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajemen panen. Tata cara panennya seperti apa, pengangkutan bahan produksinya bagaimana, kemudian pengolahan lahan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang produksi, maka kita tidak sepenuhnya menggantungkan terhadap pemupukan. Artinya pemupukan itu salah satu dari faktor kunci sukses dalam produksi kelapa sawit. Nah, begitu pula kalau kita bicara tentang tanaman pertanian, tanaman horti, maka pemupukan adalah salah satu dari berbagai macam faktor yang berpengaruh terhadap produksi sebuah tanaman. Baik, lanjut ya. Nanti silakan bisa kita sambung dengan diskusi di chat, monggo. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pemupukan tanaman kelapa sawit, ya umumnya ya 40% dari biaya itu kita alokasikan untuk biaya pemeliharaan. Nah, di dalam biaya pemeliharaan ada di dalamnya adalah biaya pemupukan. Nah, pemupukan menjadi salah satu kunci pencapaian potensi produktivitas sebuah komoditi tanaman di samping dari yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ada 5 faktor yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi pemupukan di perkebunan kelapa sawit umumnya masih rendah. Nah, ini terkait dengan masalah ketepatan pemupukan. Sehingga pada hari ini Bapak sekalian, kita akan mengangkat tema tadi adalah 4 tepat. Bagaimana kita bisa memupuk tapi efisien. Bagaimana kita memupuk tapi bagaimana kita memupuk dan hasil pemupukan yang kita lakukan itu benar-benar berpengaruh positif terhadap tanaman yang kita usahakan. Jangan sampai kita sudah mengalokasikan biaya beli pupuk mahal, tapi kemudian produktivitas tidak selaras dengan biaya yang kita keluarkan. Kita berharap kita sudah mengalokasikan biaya untuk pemupukan, kemudian produksi mengalami peningkatan. Jangan sampai sebaliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya sampaikan ada 4 tepat dalam pemupukan. Ya, selain dari 4 tepat itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian memahami tentang efektivitas dan efisiensi. Ya, bagaimana kita memupuk tanaman komoditi yang kita usahakan itu efektif dan efisien. Ya. Dan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pemupukan itu ada 6 faktor. Yang pertama adalah kita memahami dulu jenis pupuknya. Artinya kalau tanaman yang kita usahakan itu membutuhkan pupuk unsur N yang lebih tinggi dibandingkan unsur P dan K, maka itu yang perlu kita pahami. Kita memahami jenis pupuknya. Nah, kalau kita bicara tentang jenis pupuk, ya dalam pertemuan-pertemuan
sebelumnya ya saya pernah menyampaikan berbagai jenis pupuk. Nah, jenis pupuk itu bisa dibedakan berdasarkan bahannya. Jenis pupuk itu bisa dibedakan dari bahan utamanya ya. Atau jenis pupuk itu bisa dibedakan dari bahan penyusunnya. Kita mengenal ya, pupuk tunggal dan pupuk majemuk ya. Pupuk tunggal ya sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, itu biasanya kita mengkhususkan terhadap 6 unsur makro ya, ada N, P, K, C, E, C, A, M, G, dan S. Itu 6 pupuk makro. Makanya kemudian kalau kita bicara tentang pemenuhan pupuk unsur N, kalau pupuk tunggal maka kita memberikan urea. Maka urea itu mewakili untuk kebutuhan unsur N-nya. Nah, pupuk urea dianggap sebagai masuk kategori sebagai pupuk tunggal ya. Atau pupuk RP, TSP, SP36 itu juga pupuk tunggal yang memenuhi kebutuhan unsur P-nya. Jadi yang kita ambilnya adalah unsur P-nya. Atau pupuk KCl, yang kita ambil adalah K-nya. Nah, semakin kita memahami tentang berbagai macam jenis pupuk, itu sangat mendukung dalam kegiatan efektivitas dan efisiensi. Artinya, kalau pada musim kemarau, maka sebaiknya ya, musim kemarau dalam artian curah hujannya sangat sedikit, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memupuk di mana pupuk yang tingkat penguapannya itu sangat tinggi adalah unsur N, unsur P, pupuk urea, sehingga kita memberikan pemupukan urea pada saat masih adanya hujan. Tapi kalau pupuk NP masih bisa kita berikan walaupun hujannya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara tentang dosis aplikasi. Dosis aplikasi, nah ini sangat tergantung dari usia tanaman. Ya, biasanya dosis aplikasi pun juga kita ambil dasarnya dari analisa tanah maupun analisa daun. Nah, artinya misalkan kalau tanaman usianya di bawah 1 tahun tentu berbeda dengan tanaman yang sudah di usia 5 tahun. Dosisnya perlu diingat bahwa tanaman itu membutuhkan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Jadi tanaman itu jangan kemudian kita menganggap bahwa semakin banyak pupuk yang kita berikan semakin bagus bagi tanaman. Belum tentu ya. Karena bagi tanaman, dia hanya membutuhkan unsur yang memang dibutuhkan ya. Makanya kita mengenal ada unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro yaitu dalam jumlah besar yang kita berikan. Walaupun dalam jumlah besar bukan berarti kemudian kita bisa memberikan sebanyak-banyaknya. Ada takarannya. Kemudian bagi sekalian yang berikutnya adalah teknis dalam penyimpanan pupuk. Ini juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pupuknya. Artinya, ketika penyimpanan pupuk, maka kita harus menyediakan sarana prasarana dalam penyimpanan pupuk. Teknis dalam penyimpanan pupuk pun juga sangat berpengaruh. Ya. Bagaimana kita bisa menyimpan pupuk dengan aturan yang benar, menyusun dengan benar, sehingga ketika kita mengambil pupuk dari gudang menuju lapangan, ya, kita benar-benar bisa menerapkan prinsip efisien. Jadi FIFO, ya, first in, first out, ya. Pertama kali masuk ke dalam gudang, maka itulah yang pertama kali juga akan kita keluarkan. Jangan sampai ada pupuk menumpuk di bawah yang tidak pernah dipakai sehingga pupuknya menjadi keras karena kurang baiknya dalam sistem penyimpanan pupuk. Kemudian yang berikutnya adalah waktu aplikasi. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap pemupukannya. Waktu aplikasi kita sudah bisa melihat di Indonesia, kalau ada perbedaan antara wilayah utara dan wilayah selatan ya. Kalau wilayah utara tetapi ke arah barat dengan wilayah selatan ke arah timur itu curah hujannya berbeda. Biasanya bertolak belakang. Contoh ya, ketika musim penghujan di daerah Sumatera, di Kalimantan sebaliknya. Begitu pula ketika musim hujan di daerah Kalimantan, di Sumatera malah musim kemarau. Biasanya ya, itu umumnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, cara aplikasi kita bisa mengambil dasar jumlah curah hujan atau juga mengambil dasar berdasarkan bulan-bulan hujan pada suatu wilayah. Ya, misalkan
Kalau di daerah Jawa kita mengenal istilah Okmar ya, Oktober Maret. Oktober Maret berarti adalah masa-masa memasuki musim kemarau ya. Oktober Maret. Oktober Maret itu adalah musim penghujan. Asep ya, April, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu adalah musim kemarau. Nah, itu yang kemudian kita bisa memahami bagaimana waktu yang tepat dalam pembukaan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cara aplikasi. Nah, cara aplikasi pun juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi. Aplikasi itu berdasarkan ya dari usia tanaman, kemudian tipe perakaran. Ya. Jadi kalau misalkan tipe perakarannya adalah tipe perakarannya yang akar unggang ya, yang kemudian akarnya itu menembus jauh ke dalam tanah ya, sampai ke lapisan tanah yang paling dalam misalkan, itu berbeda dengan perakaran yang sifatnya hanya permukaan. Tanaman kelapa sawit itu akarnya dia lateral ke samping. Makanya cara aplikasinya kita menggunakan dengan cara jarak antara batang tanaman dengan akar yang aktif ya. Jadi kalau tanaman kelapa sawit itu saya membaginya menjadi tipe akar primer, akar sekunder, akar tersier. Nah, akar-akar yang paling aktif adalah akar tersier yang berada jauh dari batang tanaman. Sehingga biasanya kita menggunakan teknis dengan cara kalau misalkan usia tanaman di bawah 5 tahun, biasanya aplikasinya sekitar 1 meter dari batang. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun, aplikasinya bisa 2-3 meter dari jaraknya dari batang. Kemudian tempat aplikasinya ya tadi sudah saya sampaikan cara aplikasi dengan cara ditabuh, dengan cara dikocok atau dengan cara disemprot. Itu berbagai macam cara aplikasi. Kemudian yang keenam, tempat aplikasi berdasarkan dari jarak antara batang dengan akar-akar yang aktif.